Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram gratis ya teman-teman di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke teman-teman, dan seperti biasa ya, gua perlu disclaimer dahulu di awal ya teman-teman ya, supaya nggak salah, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini guys, adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Nah, jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman ya. Anda semua, teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu ya teman-teman ya. Karena masing-masing orang tuh punya kasus yang berbeda-beda nih guys. Jadi mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda teman-teman. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis langsung teman-teman ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke guys, teman-teman, kita mau promo dulu nih ya di awal. Apakah Anda seorang calon konsultan pajak teman-teman ya? Atau konsultan pajak yang aktif, atau mantan konsultan pajak, atau petugas pajak? Atau lu mahasiswa, atau lu karyawan? Nah, yang mungkin Anda ingin sukses berbisnis di perpajakan dan akuntansi hingga mencapai omset miliaran per tahun contohnya. Nah, saya membuka kelas baru teman-teman, program konsultan pajak pinter guys. Di pelatihan PKPP ini nanti teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan akuntansi Anda hingga mencapai omset miliaran di era digital ini. Nah, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja guys. Dengan pelatihan intensif yang step by step ya, dan ada live coaching online langsung dengan saya. Oke, teman-teman nanti akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP. Ada video pembelajaran yang step by step-nya untuk Anda. Dan yang paling penting, kita akan berjumpa langsung teman-teman ya, via live coaching interaktif setiap hari Sabtu pagi atau malam sesuai dengan request. Oke guys, manfaatkan masa promo 85% di bulan ini saja teman-teman ya, September. Silakan daftar di website www.programkpp.com. Nah, di sana guys ya, www.programkpp.com untuk bergabung sana guys. Oke. Sebelum kita tanya jawab teman-teman ya, kita mau bahas dulu satu satu hal yang menarik nih. Apa itu pemeriksaan ulang teman-teman ya? Ini istilah baru yang baru 1-2 hari ini kayaknya ya. Gue baru denger dan baru rame ini ya. Jadi gue akan baca sebuah peraturan baru teman-teman ya, PMK 80 tahun 2023. PMK baru ini mengenai STP sebenarnya, mengenai tagihan pajak. Kita baca dari news di ttc.co.id ya. DTTC adalah tempat portal berita perpajakan yang paling terpercaya teman-teman ya. DTTC.co.id. Judulnya gini, PMK 80 ya, surat tagihan pajak diterbitkan berdasarkan pada hasil ini. Nah, kita baca nih. Di PMK 80 turut memuat ketentuan mengenai dasar diterbitkannya STP, surat tagihan pajak. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 PMK 80, STP itu diterbitkan berdasarkan pada, katanya ya, hasil penelitian dari data administrasi perpajakan, satu. Yang kedua adalah hasil pemeriksaan. Yang ketiga atau hasil pemeriksaan ulang. Nah, apa itu pemeriksaan ulang, teman-teman ya? Ini istilah baru yang membingungkan dan membuat orang takut ya. Nah, si Bapak ini bilang ini, oh bukan si Bapak ya, si pasalnya ya. Pasal 1 nomor 28 ya, PMK 80. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ya. Teman-teman yang sudah terbit STP, lu udah nggak bisa lari teman-teman ya. Kalau sudah terbit STP, maka ada 2 cara. Pertama adalah lu bayar, yang kedua adalah lu ajukan penghapusan atau ditolak dengan berbagai alasan ya. Alasannya masih masuk akal teman-teman ya, mesti alasan yang hukum gitu. Jadi kalau STP sudah terbit, maka dia sudah berkekuatan hukum. Jadi mesti dibayar atau lu tolak dengan alasan hukum yang dijelaskan. Oke. Nah, adapun pemeriksaan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengubah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar katanya. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Oke? Sementara itu, nah ini dia. Pemeriksaan ulang ya. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan SKP atau SKP PPB dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama, teman-teman ya. Jadi
pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang ulang gitu loh. Pemeriksaan ulang untuk jenis pajak yang sama, tahun yang sama, bulan yang sama gitu teman-teman. Jadi sudah nggak ada lagi ceritanya, oh gue sudah diperiksa nih, gue sudah aman nih, selesai. Nggak ada teman-teman ya. Sekarang di PMK 80 dibilang lu bisa diperiksa ulang. Jadi jangan lagi ada berpikir bahwa lu akan aman teman-teman ya. Tidak ada yang namanya keamanan hasil pemeriksaan zaman sekarang. Oke. Itu teman-teman ya. Masih ada berita-berita lagi tapi nanti kita baca lagi. Oke, jadi intinya teman-teman nggak usah khawatir ya. Banyak orang berpikir atau mencari sebuah formula untuk tidak diperiksa. Nah, ini tidak ada teman-teman ya. Jangan percaya kalau ada konsultan pajak yang kasih sebuah formula atau sebuah ide, sebuah cara untuk tidak diperiksa atau menurunkan potensi pemeriksaan. Nggak ada hal seperti itu teman-teman ya. Yang benar adalah kita harus jujur, patuh apa adanya pada pajak, itu yang betul teman-teman ya. Orang diperiksa aja bisa diperiksa ulang gitu teman-teman. Jadi udah nggak ada zamannya kita bilang ada yang namanya aman, tidak ada yang namanya aman teman-teman ya. Yang aman adalah lapor dengan jujur apa adanya. Oke, kita tanya jawab teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya silakan tuliskan di bagian komentar boleh. Oke, Ibu Marilyn, pemeriksaan ulang apa kok? Nah itu Bu, pemeriksaan ulang ya, pemeriksaan kembali terhadap jenis pajak yang sama, masa pajak yang sama, untuk tahun yang sama. Oke, lanjut. Ibu Anissa Putri, salam sehat kok, salam sehat Bu Anissa, sehat-sehat semua. Lanjut. Bapak Robi RF Lab 26. Malam Pak Wan, malam Pak Robi. Saat ini PPh badan saya pakai PPh 25 tiap bulan. Apakah boleh jika tahun depan memilih pakai pasal 29 yang bayarnya setahun sekali pas lapor SPT tahunan? Tidak boleh Pak, mohon maaf ya. Yang namanya PPh 25 itu bersifat wajib ya bagi perusahaan gitu ya. Kenapa begitu? Karena pegawai negeri digaji bulanan, teman-temannya, bukan tahunan. Jadi Bapak Presiden, Ibu Menteri, semuanya digaji bulanan, bukan tahunan. Jadi mohon maaf nih, buat kita-kita para pengusaha harus bayar PP 25 setiap bulan, bukan dikumpulin di akhir tahun di 29 ya. Semangat teman-teman Pak Robi. Bapak Bugatti 188. Malam kok, malam Pak Bugatti. Jika direktur check up kesehatan, apakah bisa dibiayakan ke perusahaan? Dan kalau bisa, apakah tambah ke gaji atau gimana ya? Makasih kok. Oke. Jadi yang pertama mesti kita tanya adalah check up-nya ini apakah sehubungan dengan pekerjaan dia? Contohnya, dia kerja di lingkungan yang berpolusi udara. Kemudian dia check up kesehatan, dia check up paru-paru. Berarti kan berhubungan, ya kan? Tetapi kalau dia kerjanya di lingkungan yang normal-normal saja, tahu-tahu dia check up-nya check up kanker gitu ya, itu beda gitu, nggak bisa. Nah gitu teman-teman, gitu Pak Bugatti. Jadi intinya apakah kesehatan ini sehubungan dengan pekerjaan dia? Kalau Bapak bisa buktikan bahwa ini sehubungan dengan pekerjaan dia, maka biaya pengobatan ini menjadi biaya yang boleh dibiayakan, dia menjadi natura, dan dia tidak kena PPh 21. Bukan objek PPh 21, sesuai dengan PMK 66. Oke? Jadi syaratnya adalah biaya kesehatan atau pengobatan sehubungan dengan pekerjaan dia atau kecelakaan kerja. Maka dia boleh jadi biaya, dan dia jadi natura, dan dia tidak kena PPh 21. Oke? Sekarang kalau pengobatan ini tidak berhubungan dengan pekerjaan atau bisa dibuktikan oleh pemeriksa pajak bahwa ini nggak berhubungan dengan 3M, dengan perusahaan, maka dia menjadi tidak boleh dibiayakan. Jadi menjadi NDE ya, non-deductible expense. Oke? Kemudian dia bukan natura, kemudian saya rasa juga bukan objek PPh 21 ya, tetapi langsung jadi NDE, langsung jadi non-deductible gitu. Tetapi saya rasa yang paling aman adalah masukin sebagai tambahan gaji. Yang paling aman tuh masukin sebagai tambahan komponen gaji. Kenapa? Karena di situ akan menjadi tarif tertinggi gitu Pak. Kalau tarif tertinggi Bapak sudah pasti aman. Gitu ya. Jadi masukkan sebagai komponen PPh 21 itu menggunakan tarif tertinggi, maka Bapak sudah pasti aman. Gitu. Oke. Tetapi kalau pengobatan ini adalah sehubungan dengan pekerjaan, gara-gara dia jatuh, gara-gara dia kecelakaan kerja, atau memang lingkungan kerja dia berpotensi sakit itu, kemudian dia check up itu, maka menurut saya itu bisa dibiayakan, masuk natura, dan bukan objek PPh 21. Gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Bugatti.
Bapak Bits SBY. PMK 80 efektif berlaku kapan? Dan berlaku untuk tahun pajak kapan saja? Saya belum baca nih, efektifnya kapan ya? Saya rasa segera, Pak, sekarang. Jadi sekarang sudah efektif dan berlaku untuk kapan? Saya rasa saya rasa berlaku mulai sekarang, Pak. Jadi, apakah besok Bapak bisa terjadi pemeriksaan? Jawabannya bisa. Apakah mulai besok bisa pemeriksaan ulang? Jawabannya bisa. Apakah bisa pemeriksaan ulang untuk tahun-tahun sebelumnya? Juga bisa. Juga bisa. Karena terjadinya pemeriksaan ulang itu adalah setelah PMK ini berlaku. Gitu. Jadi bukan gara-gara tahun pajaknya ya, tetapi gara-gara undang-undangnya sudah berlaku, maka mulai besok sudah bisa terjadi pemeriksaan ulang. Untuk tahun pajak yang kemarin juga boleh. Gitu, Pak. Jadi kita harus siap ya teman-teman ya. Yang sudah diperiksa, lu siap-siap saja. Sebaiknya jangan remehkan. Banyak orang gini loh, banyak orang setelah dia diperiksa, dia merasa lega, dia bayar pajaknya, dia kembali ke pola yang lama. Dia kembali ke pola yang salah. Gitu loh. Nggak boleh itu teman-teman ya. Jadi kita setelah diperiksa, kita harus berubah. Kita mesti berubah jadi benar sekarang. Nah, sehingga kalaupun ada pemeriksaan ulang, ya nggak ada apa-apa yang terjadi gitu loh. Nah gitu, mungkin gua rasa sih itu maksudnya ya, gitu. Supaya kita jangan merasa leha-leha aja setelah diperiksa gitu loh. Jangan merasa santai-santai setelah diperiksa. Justru setelah diperiksa kita mesti lebih bagus, lebih disiplin, lebih rajin, lebih benar gitu. Sehingga kalaupun ada pemeriksaan ulang, ya udah santai aja. Gitu sih, Pak. Nah, semoga terbantu Pak Bits SBY. Lanjut, Ibu Ana Chandra. Malam kawan, malam Bu Ana. Mau tanya, natura itu apa ya? Natura itu maksudnya adalah kenikmatan yang diberikan kepada karyawan, Bu, ya. Nah, wajib pajak orang pribadi punya rumah lebih dari satu, dikasih pakai ke saudara yang tidak mampu. Apa benar kena pajak natura? Beda, Bu, ya. Jadi, natura itu adalah perusahaan kasih fasilitas atau kenikmatan kepada karyawannya. Itu, Bu, ya. Contoh, dikasih biaya pengobatan, dikasih main bulu tangkis, dikasih main bola, dikasih sauna, dikasih perumahan, dikasih macam-macam gitu ya. Tapi dari perusahaan kepada si karyawan. Kalau ini orang pribadi kasih ke saudara ya beda. Bukan natura, Bu, ya. Ini beda cerita. Gitu, Bu. Mohon maaf nih. Beda cerita ya. Gitu. Jadi kalau ada rumah ke saudara, dipinjamkan saja, Bu, jangan dikasih ya. Kalau dikasih nanti menjadi objek pajak hadiah gitu. Nah, dipinjamkan saja rumahnya kepada saudara itu, dipinjamkan buat dia tinggal aja gitu. Tidak perlu sampai dikasih sih. Gitu, Bu. Nanti kita pajak kalau dikasih. Oke, Bu. Semoga terbantu, Bu Ana. Bapak Jurnal 88 Trade. Malam Pak Wan, malam Pak Jurnal. Ada case IMB atas nama pemilik rumah lama. Pemilik lama sudah pindah ke pelosok kampung. Nah, si AR mau tagih KMS ke pemilik baru. Apakah bisa begitu? Oke, jadi gini Pak. Pertanyaannya adalah siapa yang membangun? Oke, siapa yang membangun, maka dialah yang mesti bayar KMS. Udah, gitu aja Pak. Kalau yang membangun adalah si pemilik lama, ya kasih tahu ke AR Pak. Mohon maaf, yang membangun KMS itu bukan saya. Yang membangun itu orang lama. Gitu. Tetapi kalau yang membangun kita, kalau yang membangun adalah kita nih, orang baru, maka kitalah yang mesti bayar KMS-nya. Walaupun itu masih nama orang lama. Gitu Pak ya. Jadi jangan lihat dokumen, kita nggak mau lihat dokumen, kita mau lihat kondisi sebenarnya bagaimana. Kondisi sebenarnya adalah siapa yang membangun. Nah, siapa yang membangun, dialah yang mesti bayar PPN KMS-nya. Kalau saya sih gitu Pak. Nah, saya mau terbantu Pak Jurnal 88 Trade. Bapak Jurnal 88 Trade. Pemilik baru cuma merenovasi keramik dan cat, Pak. Oke, yang penting Bapak bisa buktikan nggak? Bapak mesti bisa buktikan bahwa kami ini orang baru hanya merenovasi keramik dan cat saja. Tetapi yang membangunnya itu orang lama. Nah, kasih tahu ke orang pajak, kasih tahu bukti-buktinya. Atau Bapak boleh panggil saksi. Mungkin kiri kanan sebelah tetangga-tetangga Bapak boleh kumpulkan. Dulu kapan terjadi pembangunan itu? Gitu. Interview mereka, bikin surat pernyataan, kasih ke AR. Bahwa ini pembangunan terjadi pada tahun sekian, pada waktu itu saya belum ada di sini, saya belum beli. Gitu. Kasih tahu ke AR-nya gitu, Pak. Nah, atau Bapak juga boleh nih bikin surat pernyataan. Bapak bikin surat pernyataan bahwa yang membangun itu bukan saya. Yang membangun adalah siapa? Orang pemilik lama, tahunnya tahun sekian. Saya beli di tahun sekian, ketika saya beli sudah terbangun. Kasih tahu dia ke orang pajaknya, pakai surat kalau perlu. Gitu, Pak. Nah, saya mau terbantu Pak Jurnal. Bapak Chandra Darmawan, Pak,
Kalau ketahuan revenue di atas 4,8 M, maka akan ditentukan PKP secara jabatan ya? Jawabannya iya, betul. Bagaimana cara menghitungnya dan dendanya? Oke, jadi Bapak akan kena PPN dong ya, yang pertama ya. PPN itu akan dikenakan atas kenaikan omset melebihi 4,8 M. Contoh, Bapak punya omset 7 M gitu ya. Bapak punya omset 7 M, maka yang kena PPN adalah 7 M dikurangi 4,8 dong. Nah, jadi sekitar 2,2 M yang akan kena PPN-nya. Oke, PPN-nya berapa persen? PPN-nya itu cuma 2,2%. Nggak mahal kok ya. Cuma 2,2%. Tetapi mulai besok jadi PKP ya Pak. Mulai bulan depan Bapak jadi PKP dan sudah mulai menggunakan PPN 11%. Tetapi untuk yang kemarin-kemarin, sampai saatnya ditemukan, itu kena PPN 2,2%. Namanya apa? Namanya adalah Pedoman Pengkreditan PPN Masukan. Itu ada di PMK 18 di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu Pak. Nah, itu baru PPN ya, belum PPH. Nah, PPH itu nanti ada lagi hitungannya pakai PPH progresif. Gitu sih Pak. Tetapi yang jelas orang tidak akan bangkrut. Nggak kayak dulu nih. Kalau dulu kan PPN ditembak 10%, 11% dikalikan denda 2 kali lipat, orang jadi bangkrut gitu. Kalau sekarang dikasih napas lah, bisa 2,2% aja. Gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak Chandra. Ibu Licing 25. Malam kawan, malam Bu Licing. Pajak Natura berlaku 1 Juli. Apakah untuk biaya yang dari Januari sampai Juni, biayanya dapat dibebankan biayanya? Terima kasih. Setahu saya bisa, Bu. Setahu saya bisa dibiayakan. Tidak perlu pembetulan SPT dan tidak perlu ngapa-ngapain. Cuman si karyawannya itu nanti akan menghitung sendiri di SPT tahunan pribadi dia masing-masing. Gitu, Bu. Cuman saya rasa nggak ada orang yang mau hitung ya. Kecuali level-level direktur kelas atas yang terpaksa menghitung gitu. Tetapi orang-orang yang menengah-menengah mah nggak ada yang bisa ngitung lah. Jadi ya udahlah, biarin aja lah. Gitu, Bu. Semangat teman-teman, Bu Licing. Kita fokus Juli ke Desember aja. Yang kemarin udah lewat, kita nggak usah ngapa-ngapain. Bapak Kevin Budiman 123. Pak, teman saya sewakan apartemen di Singapura. Harga sewa sudah kena potong pajak Singapura 22%. Karena di Indonesia dan Singapura sudah tax treaty dan pajak sewa Indo 10%, berarti sudah tidak perlu bayar pajak sewa. Oke, mohon maaf nih Pak Kevin, nggak begitu pola konsep kerjanya. Tax treaty itu nggak bisa diterapkan di sini. Tax treaty itu maksudnya kalau terjadi transaksi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Singapura. Gitu. Kalau ada transaksi, itu bisa menggunakan tax treaty. Sedangkan Bapak nggak ada. Bapak tidak ada transaksi antar negara nih, nggak. Yang terjadi adalah transaksi di sana, di Singapura. Oke? Jadi langkah pertama adalah Bapak mesti menghitung kalau nilai sewa itu menggunakan tarif progresif di Indonesia, berapa nilai pajaknya, kemudian dikurangkan dengan yang sudah dipotong di Singapura. Gitu, Pak. Namanya PPh 24. Oke, cara hitungnya Bapak mesti cek ke Google. Cara hitungnya itu namanya PPh 24. Bapak coba analisa cara hitungnya. Gitu, Pak. Menggunakan metode proporsional. Oke. By the way, sewa di Singapura itu tidak bisa menggunakan tarif 10% di Indonesia kalau kita pakai tarif kita. Karena yang 10% itu adalah sewa di Indonesia. Kalau dari luar negeri, maka kita anggap itu sebagai penghasilan luar negeri biasa. Bapak akan perhitungkan dengan metode PPh 24. Oke. Bapak cek di Google cara ngitung PPh 24. Gitu, Pak. Nah, semoga tuh Pak Kevin. Ibu Titi Hardiyanti. Malam Pak Wan, malam Bu Titi. Apabila perusahaan melakukan penyerahan jasa kena pajak ke WP di luar negeri. Kena pajak apa saja ya? Apakah ada PPh 23? Perusahaan menyerahkan jasa kena pajak ke WP di luar negeri. Berarti kan nanti terima uang, Bu ya? Berarti kan terima uang, kita menginvoice kan? Oke. Kita menginvoice, berarti kan terima uang. Berarti kan yang kena pajak adalah nanti pihak luar motong kita gitu. Pihak luar itu akan potong ke kita PPh sesuai dengan tarif di negaranya. Oke. Dan kita boleh minta untuk dilakukan peninjauan tax treaty. Kalau memang ada tax treaty-nya, berarti kan bisa mungkin 0% atau berapa persen. Gitu, Bu. Coba cek tax treaty antara dua negara ini. Gitu sih. Selebihnya saya rasa nggak ada masalah. Kalau Ibu PKP, ada kemungkinan kena PPN ya, kalau PKP. Gitu, Bu. Nah, semoga terbantu, Bu Titi. Bapak Kevin, berarti sudah tidak perlu bayar pajak sewa ke DJP lagi kan? Masih perlu, Pak. Kita perlu menghitung nilai pajaknya itu bukan pakai tarif sewa ya, tetapi menggunakan tarif penghasilan biasa gitu di Indonesia.
Karena yang terjadi itu bukan sewa. Menurut orang Indonesia itu bukan sewa. Karena kan sewa di luar negeri ya. Nah, kalau sewa dalam negeri, iya 10%. Tapi kalau sewa di luar negeri, maka itu jadi penghasilan biasa dan kita mesti hitung tarif progresifnya. Nah, kalau memang ada tarifnya sudah di level 25% atau 30%, nah maka mungkin ada kekurangan pajak yang Bapak perlu bayar. Gitu, Pak ya. Namanya metode perhitungan PPh 24. Coba cek di Google, Pak, cara ngitungnya. Oke. Saya mau bantu Pak Kevin. Bapak Bugatti, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Pak Bugatti. Bapak Agus Pur, transaksi pasang iklan di Facebook Amerika, mereka pungut VAT, dan kita potong PPh 26. Apakah VAT-nya itu bisa kita kreditkan kondisi Facebook tidak terbitkan faktur pajak? Setahu saya nggak bisa Pak, kalau memang dia tidak buka faktur pajak ya, kita nggak bisa kreditkan. Kita mesti minta dia itu terbitin faktur pajak sih harusnya ya. Tapi ini VAT Amerika ya, bukan yang 11% Indonesia ya. Nggak bisa. Langsung aja Pak, jadikan biaya. Langsung jadikan biaya aja. Setahu saya sih begitu. Tetapi kalau VAT-nya itu VAT Indonesia, 11%, Bapak boleh tuh, Bapak email ke CS-nya si Facebook, Meta, bilang, saya ini perusahaan, MPP saya ini, tolong terbitin faktur pajak sesuai dengan standar Indonesia. Minta dia begitu. Kalau emang dia nggak bisa, ya udah, itu akan jadi biaya, Bapak nggak bisa kreditkan. Setahu saya segitu, Pak. Nah, semoga teman-teman tuh Pak Agus Pur. Sudah betul Pak ya potong PPh 26 ya, sudah betul. Buat teman-teman yang beriklan di Meta Ads, harus potong PPh 26 20%. Gitu, ke Facebooknya. Kalau emang nggak bisa, coba di email ke CS-nya untuk diusahakan. Gitu. Thank you Pak Agus, semoga terbantu Pak. Ibu Vanessa Maria Vianney. Malam Pak Wan, malam Bu Vanessa. Kalau mau cabut PKP diperiksa ya? Iya Bu, betul. Biasanya yang diperiksa 1 tahun atau 2 tahun Pak. Suka-sukanya orang pajak Bu. Jadi kalau kita mau cabut PKP, kita harus sudah siap teman-teman. Kita harus sudah siap dengan konsekuensinya. Artinya akan terjadi pemeriksaan. Apakah pemeriksaan itu pemeriksaan sederhana atau lengkap? Terserah orang pajak. Apakah pemeriksaannya 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun? Terserah orang pajak. Bebas saja, suka-suka dia. Gitu. Jadi kita harus siap kalau mau cabut PKP. Oke, kalau kita nggak siap dengan pemeriksaan, maka boleh kita lapor PPN-nya tuh lapor 000 terus setiap bulan selama 5 tahun ke depan. Tahun ke-6 barulah kita cabut PKP-nya. Nanti kan kalaupun pemeriksaan ya nggak ada apa-apa juga. Gitu sih, Bu. Nah, harus siap dengan segala pemeriksaannya. Belum tentu 1 tahun, belum tentu 2 tahun, belum tentu pemeriksaan simpel, belum tentu juga pemeriksaan yang rumit. Kadang-kadang juga bisa langsung lolos juga banyak. Gitu. Semangat teman tuh Bu Vanessa. Bapak Lutfia Bosaka. Malam Pak Wan, malam Pak Lutfi. Apabila WPOP sudah dipotong PPh 22 atas penjualan hasil tani, apakah harus bayar juga PPh 21 Pak? Mohon pencerahannya Pak Iwan. PPh 22 itu final atau nggak final Pak? Kalau dia final, maka sudah nggak usah bayar PPh 21. Kalau dia non final, maka boleh diperhitungkan sih Pak. Kalau dia non-final bisa diperhitungkan, tetapi PPh 29 ya, PPh tahunan, bukan PPh 21 lagi. PPh 21 kan buat karyawan Pak. PPh 21 itu buat karyawan. Kalau ini dalam rangka pembelian pertanian, mestinya sih ngitungnya omset ya. Kalau PPh 22 sudah final, berarti sudah beres. Kalau belum final, maka si petani itu mesti ngitung sendiri nanti. Omsetnya dia berapa. Gitu sih Pak. Nah, saya mengatakan tuh Pak Lutfi. Bapak Riki Anjaya. Bang, mau nanya, gimana penyelesaian telat lapor PPN, sedangkan perusahaan tersebut 3 tahun belakangan setelah COVID tidak pernah melakukan pekerjaan, apakah denda lapor PPN bulanan bisa dihapus atau wajib bayar? Jadi gini Pak, yang namanya PPN, kalau sudah terbit denda, maka kita wajib bayar. Gitu. Itu sudah berkekuatan hukum dan sulit dihapuskan. Oke? Jadi solusinya apa? Solusinya adalah matikan itu PT. Gitu. Matikan saja PT-nya. Tergantung ya, masih ada aset nggak? Kalau masih ada asetnya dijual gitu ya. Asetnya segera dijual, kemudian diambil duitnya gitu. Matikan PT-nya, bikin PT baru. Bikin PTP. Gitu Pak ya. PTP itu PT perorangan atau bikin PT baru gitu. Karena kan bayar PPN kan, bayar denda PPN itu 500.000 kan. 500.000 kalikan setahun itu udah 6 juta. 6 juta kalikan 3 18 juta gitu. Itu kalau beli bakso berapa bungkus ya gitu. Jadi berapa mangkok gitu ya. Jadi sebaiknya kalau saya sih gue matiin aja PT-nya. Nggak usah diapa-apain lagi itu PT, biarkan dia mati begitu, bikinlah PT baru. Kalau saya sih gitu ya. Karena gimana ini kalau gitu? Mesti bayar 18 juta denda PPN doang loh.
Gitu sih, Pak. Nah, semangat bantu, Pak Riki. Bapak Arifin 20 20 20. Malam kawan, malam Pak Arifin. Kalau saya over UMKM di tahun 2021 dan baru SP2DK 2023 dan saya PKP di CV setelah SP2DK. Bagaimana SP tahunan 2022 dan 2023-nya ya? Nggak masalah sih Pak. Masalahnya di mana? Masalahnya Bapak di mana? Tinggal lapor aja apa adanya, Pak. Tinggal lapor apa adanya. Kalau memang perlu pembetulan, ya kita pembetulan. Kalau memang perlu ada pembayaran pajak, kita tinggal bayar lagi pajaknya. Gitu sih, Pak. Nggak ada masalah harusnya. Oke? Semangat bantu, Pak Arifin. Bapak Jurnal, terima kasih Pak Wan. Sama-sama, Pak Jurnal 88 Trade. Ibu Ivana Dewi 68. Kawan, kalau kita sewa tanah, tetapi tanah tersebut kita buat bangunan. Secara pajak, bagaimana ya, kok? Nggak ada masalah, Bu. Jadi yang pertama adalah, ini kan biaya membangun ya. Ini kan biaya, bukan penghasilan. Jadi, untuk membangunnya sendiri kan tidak kena pajak biasa, nggak ada kena pajak gitu. Kemudian KMS, PPN KMS, kegiatan membangun sendiri. Itu kalau Ibu membangun lebih dari 200 meter persegi dalam waktu 2 tahun, maka itu akan kena PPN KMS. Ibu mesti bayar 2,2%. Oke? Itu PPN KMS. Kemudian di SPT tahunan Ibu perlu laporkan nilai bangunan tersebut. Nilai pembangunannya Ibu laporkan di SPT tahunan sebagai bangunan. Gitu, Bu. Yang lain-lain ya mungkin IMB lah, ngurus sertifikat lah, itu kan urusannya notaris gitu ya. Gitu doang sih, Bu. Nah, berhubung ini adalah biaya, itu tidak kena pajak. Yang kena pajak itu adalah penghasilan, bukan biayanya. Tinggal bayar KMS ya, kalau membangun lebih dari 200 meter persegi. Gitu, Bu. Saya mengatakan itu, Bu Ivana. Bapak Arifin 2020. Apakah 2022-nya harus pembukuan kok? Makasih insight-nya. Ini orang pribadi atau badan, Pak? Kalau orang pribadi, saya rasa nggak usah pembukuan. Kalau orang pribadi nggak usah pembukuan, jadi SP2DK-nya Bapak langsung sambut aja. Bapak AR, Ibu AR, mohon maaf saya salah. Sekarang boleh nggak dibantu hitungin pajaknya? Kalau bisa tolong bantu saya, Pak AR. Saya juga bukan orang kaya ya, tolong dibantu. Yang penting pajaknya kalau bisa yang normal-normal saja. Dan mulai sekarang saya sudah bikin CV, kasih dia lihat bukti CV-nya, dan saya PKP di CV saya. Gitu, kasih dia lihat. Nah, nanti ya tuh hitungannya si AR. Kalau hitungannya masuk akal, Bapak bayar, beres. Kalau hitungannya nggak masuk akal, Bapak panggil konsultan pajak, gitu. Atau panggil penyuluh di KPP untuk diskusi, gitu. Gimana solusinya ya, kalau terlalu berat gitu, Pak ya. Tapi nggak terlalu berat lah, PPN cuma 2,2% kok. Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan tuh Pak Arifin. Ibu Linda Novi, malam kok, malam Bu Novi. Apakah biaya outing karyawan bisa dibebankan sebagai biaya perusahaan? Apakah termasuk natura? Makasih kok. Menurut saya sih termasuk natura ya. Menurut saya termasuk natura dan boleh dibebankan dan tidak kena PPh 21. Menurut saya gitu ya. Karena untuk semua karyawan, untuk keperluan semua karyawan. Cuman ada orang yang berpendapat, outing karyawan ini berhubungan nggak dengan 3M? Gitu. Kalau ini tidak berhubungan dengan 3M, ada keraguan-raguan di situ. Ada keraguan-raguan, belum pernah ada kasus nih. Ada keraguan-raguan ketika pemeriksaan pajak, orang pajak bilang, wah nggak bisa nih, bukan 3M. Ini jadi nggak boleh dibiayakan, gitu. Ada kekhawatiran seperti itu, tetapi sepemahaman saya sejauh ini, outing itu memang boleh sih. Kan kita bisa masukkan sebagai biaya makan-makan karyawan ya. Seharusnya bisa, kalau untuk semua karyawan. Gitu, Bu. Nah, saya mengatakan itu, Bu Linda. Bapak Wendy Tarus, malam kok, malam Pak Wendy. Boleh bahas tentang bagaimana perusahaan harus mencatat tentang pengeluaran biaya untuk oknum pejabat, aparat, atau uang pelicin, istilahnya. Apakah bisa dibiayakan tanpa ada identitas KTP atau NPWP? Oke, sebenarnya ini gampang sekali ya teman-teman ya. Yang namanya uang pelicin lah, kasih uang suap lah, kasih under table money lah, itu sangat-sangat sederhana. Yang paling gampang adalah keluarkan uang itu sebagai beban gaji untuk orang dalam, orang internal. Gitu. Anggaplah Bapak punya karyawan 10 nih. Bapak punya karyawan 10. Ada 5 orang yang gaji yang tinggi, ada 5 orang yang gaji yang rendah, staf rendah gitu ya. Yang uang-uang yang nggak jelas ini, Bapak keluarkan sebagai gajinya mereka ini. Ini gaji tambahin, ada bonus 5 juta, ini bonus 5 juta, ini bonus gitu ya. Tambahin sebagai bonusnya mereka, kemudian potong PPh 21 ditanggung oleh perusahaan. Beres, Pak. Gitu solusinya. Gitu ya. Jadi paling gampang seperti itu. Jadi dibiayakan sebagai beban gaji orang internal perusahaan, PPh 21-nya kita tanggung sendiri, kita bayar sendiri. Kita oleh perusahaan bayarin. Gitu, Pak. Paling gampang gitu.
Nah, semangat bantu Pak Fendi. Ibu Rifa Hara 48. Malam kok. Malam Bu Rifa. Gedung dan bangunan adalah milik pribadi, dipinjam pakai oleh perusahaan. Apakah beban listrik, air, dan pemeliharaan gedung boleh dibebankan ke perusahaan? Jawabannya sih boleh-boleh aja, Bu. Cuman nanti akan ribut sama AR. Nanti kalau AR datang nih, atau pemeriksa pajak nih, bilang, kamu kok nggak punya gedung, nggak ada sewa gedung, kok bisa bayar listrik, bayar air? Nanti kan ibu bilang, kan faktanya saya tinggal di sini, saya kerja di sini, Pak. Faktanya kan saya kerja di sini. Boleh dong listrik air. Nanti orang pajak ngomong lagi, ibu debat lagi sama dia kan. Nah, jadi supaya nggak terjadi masalah di masa depan, sebaiknya disewakan saja, Bu. Disewakan saja. Toh si pemiliknya dapat duit kan. Kan si pemilik gedung dapat duit juga kan. Dapat duit, negara juga dapat uang 10% dari nilai sewa kan. Jadi everybody wins gitu. Si yang rugi si perusahaannya. Nggak juga sih sebenarnya. Jadi memang wajar dong perusahaan kalau kerja bayar sewa kan memang wajar, ya kan? Jadi bikinlah sewa. Kalau emang nggak mau tinggi-tinggi, diturunkan aja nilainya serendah mungkin gitu. Bayar pajak 10% ke negara, negaranya happy, kita juga dapat duit kan, si pemilik pribadi juga dapat uang kan. Nah, sehingga listrik, air dibiayakan menjadi hal yang boleh gitu loh. Gitu maksud saya Bu Rifa. Nah, semangat teman tuh Bu Rifa. Harap. Ibu Septianwi. Malam Pak, malam Bu Septi. Apabila perusahaan jasa berpenghasilan di bawah 4,8 M setiap tahunnya, akan tetapi membayar PPN, apakah ini bisa? Jawabannya bisa, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang di bawah 4,8 M boleh memilih, mau PKP boleh, mau tidak PKP boleh, gitu Bu. Jadi PPN itu kan kalau lebih dari 4,8 M wajib jadi PKP, wajib PPN, oke? Tapi kalau di bawah 4,8 M itu boleh memilih mau PKP atau tidak PKP, oke? Kalau dia mau PKP, maka dia tinggal ajukan surat permohonan PKP, gitu Bu. Nah, saya mau teman tuh Bu Septi. Bapak Kevin, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Kevin. Ibu Ana Chandra. Kok ini AR bilang rumah yang dipinjam pakai oleh saudara kena pajak 10% dianggap sewa. Enggak lah. Bilanglah ke AR. Ini tadi kasusnya yang ini ya, yang pinjam ke saudara yang lagi kesusahan uang ya, gitu ya. Bilang ke AR, mohon maaf lah Pak AR, kan memang faktanya tidak ada sewa. Ini kan saudara saya bantu-bantuin dia gitu loh Pak. Janganlah Pak kasih sewa. Gitu sih. Itu Bu, ngomong ke AR ngomong baik-baik. Kalau AR-nya oknum, nggak mau ngomong baik-baik, ya udah, Ibu bilang ke AR, tolong Pak AR bikinin surat tertulis. Oke, Bapak suruh saya bayar sewa atas yang namanya pinjam pakai, itu pakai undang-undang apa? Gitu. Bapak punya bukti nggak kalau ini disewakan? Kalau punya bukti, mana saya lihat? Sewanya berapa nilainya? Kapan saya transfernya? Kapan saya terima uangnya? Kalau Bapak bisa buktikan, maka saya bayar 10%. Kalau Bapak nggak bisa buktikan, jangan paksa saya, Pak. Gitu. Karena ini faktanya saya bantuin orang loh. Saya mau niat baik bantuin saudara saya. Gitu, Pak. Tetapi usahakan ngomong baik-baik dulu. Saya rasa ayah juga manusia ya, pasti dia juga paham lah. Kita mau bantuin orang kok. Kalau memang benar-benar nggak ada sewanya ya harusnya AR maklum lah. Gitulah. Ngomong baik-baik lah sama AR, Bu. Selamat bantu Bu Ana. Bapak Rainci. Malam kok, malam Pak Rain. Saya mau bertanya, misalnya orang tua sudah lama pensiun dan sudah tidak lapor SPT karena sudah NE. Karena bekerja orang tua punya tabungan. Tabungan tersebut akan dihibahkan ke anak. Nah, oke. Terus. Ketika anak lapor SPT kan ada penambahan harta dan hibah. Sementara orang tua tidak lapor SPT karena sudah pensiun. Bagaimana perlakuan pajaknya? Menurut saya Pak ya, sebaiknya orang tua dibenerin dulu SPT-nya. Gitu. Karena nanti ketika Bapak diperiksa, si anaknya ini diperiksa oleh pajak, pasti ditanya SPT Bapak lu mana, kita mau lihat. Pasti AR akan bertanya, SPT Bapaknya mana, kita mau lihat, hibah ini sudah dilapor belum di SPT orang tuanya. Pasti itu akan ditanya. Gitu Pak. Jadi daripada kita ribut sama AR kan, mending dari sekarang, mumpung belum ada SP2DK, dibenerin dulu SPT Bapaknya. Diaktifkan, dilaporkan penghasilan tersebut, dan ini kan dari kerja ya, kalau dari kantor kan harusnya udah nggak ada pajak. Nah, cuman lapor doang, yang penting harta itu masuk di SPT Bapak, nah barulah bisa dihibahkan ke anaknya. Itu lebih aman, Pak. Nah, saya mengatakan tuh Pak Renci. Ibu Mary Su. Malam kawan, malam Bu Mary. Kalau AR menemukan selisih penjualan perhitungan PPN, dikenakan 11% plus denda ya kok? Betul Bu, betul. Iyalah.
Jadi kita lapornya 100, ditemukan 120. Ya udah, yang 20 itu kena PPN 11% plus denda dan ada PPh lagi ya. Ingat, PPh belum dihitung tuh. Nah, semoga teman tuh Bu Mary. Bapak Agus Pur, makasih kawan, sama-sama Pak Agus. Semoga sehat selalu dan dapat memberikan pencerahan bagi kami semua follower Pajak Smart. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman semua. Terima kasih. Lanjut Ibu MC Mon. Malam Pak, malam Bu Mon. Saya mau tanya, kelas PKPP, materi yang dibagikan kurang lebih tentang apa ya Pak? Lalu apakah kemudian mendapat sertifikat atau apa ya Pak? Sertifikat ada Bu, sertifikat ada tinggal diambil. Yang diajarkan adalah tentang pelatihan bisnis. Jadi untuk calon-calon konsultan pajak, atau konsultan pajak, atau mahasiswa, atau karyawan yang pengen berbisnis di industri ini, dan kemudian pengen punya income 1 miliar per tahun. Nah itu targetnya ya, target yang kita ajarkan. Intinya sih cari duit ya. Itu Bu, mari bergabung Bu. Semoga teman-teman Bu mau. Ibu Suryatik, malam kawan, malam Bu. Kau mau tanya kalau nomor seri faktur pajak pas dicek ternyata masih banyak, nomor faktur pajak yang tersisa apakah harus pengembalian ke kantor pajak? Saya rasa udah nggak perlu Bu pengembalian seperti itu ya. Nanti tunggu awal tahun deh. Tunggu awal tahun Ibu ngajuin lagi aja, ngajuin lagi untuk yang tahun depan. Kalau saya sih biarin aja sih. Dulu sih perlu pengembalian pakai surat ya, sekarang kayaknya udah nggak perlu deh. Saya rasa nggak ada masalah, Bu. Nah, saya mengatakan itu Bu Suryati. Kecuali ketika awal tahun Ibu mau minta nomor baru, nggak bisa. Nah, barulah perlu dikembalikan. Saya rasa udah nggak masalah sekarang. Awal tahun langsung minta baru lagi aja. Oke, Bu. Bapak Arifin, dua-duanya sudah lapor SPT, UMKM juga kok. Tadi mengenai apa Pak Arifin? Mengenai hibah. Mengenai apa tadi Pak Arifin ya? Tadi Pak Arifin mengenai... sorry Pak, kejauhan Pak. Udah nggak ketemu saya. Oke. Nggak ketemu Pak, boleh tolong dicek lagi Pak. Tadi mengenai apa ya Pak Arifin? Mohon maaf. Oke. Coba Pak Arifin, mohon maaf, diketik lagi ya kalau ada pertanyaan lagi. Oke. Bapak Riki, makasih informasi Bang. Sama-sama Pak Riki. Lanjut, Pak Arifin. Oke, makasih kok. Sama-sama Pak Arifin. Ibu Suryatik, 1015. Kau tanya lagi. Kalau kita laporan pajak, keluaran tanpa ada nomor KTP, apakah bisa dilaporkan langsung atau masuk ke pajak yang digunggung? Nantinya akan jadi masalah nggak kalau yang belum ada nomor KTP kita laporkan? Saya rasa udah nggak bisa, Bu ya. Sekarang buka faktur pajak pakai KTP 00, udah nggak bisa. Kalau Ibu paksakan KTP 00, nanti jadi faktur pajak cacat. Gitu. Jadi faktur pajak cacat, nanti kita denda 1%. Gitu sih, Bu. Nah, paling gampang Ibu gunggung aja. Jadi digunggung aja. Kalau nanti ditemukan ini faktur pajak cacat, ya udah tinggal denda 1%. Gitu sih, Bu. Tetapi maksain masuk buka faktur pajak dengan KTP 00 saya rasa nggak tepat juga sih. Mending digunggung, tapi kita berisiko kena 1%. Paling gitu doang sih. Nah, saya mengatakan tuh Bu Suryati. Bapak Opan Pram. Kok, CV saya baru diangkat PKP. Tapi saat beli barang bebas PPN. Masih belum pakai MPWP CV karena masih diproses. Itu gimana solusinya kok? Oke, solusi yang paling gampang adalah barang itu minta ke si supplier ganti dong tanggalnya. Tolong yang lama dibatalkan, ganti tanggalnya menjadi tanggal setelah saya PKP. Supaya saya bisa kreditkan. Gitu. Paling gampang ngomong gitu Ibu, Pak. Ngomong ke si supplier, ganti dong tanggalnya menjadi tanggal setelah saya PKP. Jadi yang lama dibatalkan, ganti tanggal yang baru supaya saya boleh kreditkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak mau ganti, maka solusinya adalah itu mesti Ibu jual sebelum Ibu PKP. Oke, jadi terpaksa Ibu mengakui penjualan itu sebelum Ibu PKP. Tetapi barang belum dijual kan? Tetapi di sistem kita sudah dianggap terjual supaya ketika nanti betul-betul dijual itu tidak usah buka faktur pajak. Gitu sih. Tetapi kalau memang si customer terpaksa minta faktur pajak, ya udah Ibu nggak rugi 11% sih, cuman Ibu jadi nanggung PPN sekarang, tetapi nanti kan barang itu boleh Ibu biayakan seluruhnya. Kan boleh dibebankan seluruhnya di akunting kita sebenarnya sih. Cuman jadi rugi PPN sekarang aja sedikit. Gitu sih, Bu. Nah, saya mengatakan tuh, Bu Opan Pram. Ibu Evelyn Flynn. Malam Pak Man, malam Pak. Saya mau tanya, apabila saya baru beli aset, tetapi dijual di tahun yang sama, nanti SPT tahunan pribadi, cara catatnya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Nggak ada masalah Bu. Yang Ibu catat di SPT tahunan pribadi adalah kondisi 31 Desember.
Gitu, Bu. Jadi kalau 31 Desember bentuknya adalah deposito, ya udah lapor deposito. Kalau bentuknya adalah saham, ya udah lapor saham. Walaupun di tahun tersebut Ibu beli rumah, beli mobil, jual mobil, pokoknya apa yang tersisa di akhir 31 Desember, itulah yang Ibu laporkan di SPT tahunan sebagai harta. Gitu, Bu. Nah, saya mau bantu Bu Evelyn. Ibu Nim Trips. Malam Pak Wan, malam Bu Nim. Numpang tanya, setoran modal berupa bangunan sudah jadi, apa boleh? Jawabannya boleh-boleh aja sih Bu, tetapi nggak perlu sebenarnya ya. Kalau bisa kita tidak perlu setor modal berupa bangunan, kita setor modal tuh berupa uang atau barang dagang. Menurut saya sih gitu ya. Jadi kalau setor modal ke PT bisa bentuknya uang atau barang dagang. Kalau tanah bangunan nggak perlu. Bangunan tuh tetap di pribadi aja, nggak apa-apa Bu. Karena kalau bangunan pindah ke PT, nanti jadi HGB kan, turun jadi hak guna bangunan, bukan hak milik lagi. Gitu sih. Saya rasa nggak perlu. Kalau Ibu punya bangunan dipakai oleh PT, nanti disewakan aja. Nanti disewakan kepada si PT. Gitu sih Bu. Semangat teman tuh, Bu Nim. Ibu Bapak Vaping, malam Pak Vaping. Kalau saya baru dapat SP2 Agustus 2023 karena omset 2021 saya dan sudah close, untuk 2022-nya bagaimana? Apa saya nunggu SP2 lagi? Tahun 2022 saya lapor UMKM dan tahun 2023. Oke, saran saya sih Pak, saran saya kita betulkan dulu sebelum ada SP2 atau SP2DK gitu ya. Jadi kalau kita sudah diperiksa nih 2021, kita sudah tahu nih yang salah di mana gitu. Maka alangkah baiknya yang 2022, 2023 pun kita sudah betulkan sekarang, gitu. Kita betulkan sekarang, ketika nanti ada pemeriksaan, kita udah benerin, gitu, udah nggak masalah, gitu sih, menurut saya sih. Nah, jangan tunggu pemeriksaan, gitu. Nah, semua teman itu Pak vaping. Lagi pula kan kalau kita pemeriksaan, kita pembetulan, pasti ada saldo yang dibawa akan ke tahun berikutnya. Jadi anyway tetap perlu pembetulan, gitu sih Pak. Bapak Randy Sanjaya, Pak, pernah dengar kasus ini nggak? Pernyataan modal dari pemilik ke perusahaannya berupa tanah atau bangunan dikenain PPN karena termasuk penyerahan barang. Jawabannya iya kalau si OP-nya itu PKP. Gitu, Pak. Kalau si orang pribadinya adalah PKP, dia kirim barang sebagai modal kepada si PT yang non PKP, maka itu menjadi objek PPN. Dia mesti bayar PPN. Oke? Tetapi kalau OP-nya non PKP, si PT-nya itu non PKP juga, itu nggak usah ada PPN. Nah, kalau OP-nya PKP dan si PT juga PKP, maka itu juga tidak ada PPN. Gitu. PPN itu hanya terjadi ketika kalau orang pribadinya itu PKP, dia setor modal kepada PT yang non PKP. Setahu saya begitu, Pak. Nah, saya mau teman itu Pak Randy. Ngapain sih kita setor ke PT tanah bangunan? Mending nggak usah, Pak. Nggak perlu setor tanah bangunan. Ibu Ana, terima kasih kok. Sama-sama, Bu Ana. Ibu Vita Yulianingrum. Malam, Pak. Malam, Bu. Saya mau tanya, jika pemeriksaan telah jatuh tempo dan belum juga terbit SKP, apakah pemeriksaan tersebut berarti batal demi hukum? Jawabannya iya, batal demi hukum. Jadi Ibu santai aja. Ibu santai, Ibu tungguin. Nanti begitu terbit SKP, Ibu bilang, mohon maaf Pak, ini sudah lewatin kadaluarsa. Sudah lewatin waktunya, tolong dibatalkan aja. Gitu. Kalau dia nggak mau batalkan, ya udah, biarin aja. Nanti Ibu masuk ke keberatan. Waktu keberatan Ibu bilang bahwa ini sudah lewatin batas waktu. Gitu. Tetapi, apakah Ibu paham yang dimaksud dengan jatuh tempo? Jatuh tempo itu kan bisa 6 bulan, ditambah 2 bulan, tambah 2 bulan, bisa sampai 12 bulan loh ya, sebenarnya. Faktanya ya. Gitu. Nah, sepanjang dia punya bukti baru, sebenarnya dia masih boleh memperpanjang. Nah, cuman perpanjangan itu dikasih tahu nggak ke kita? Mestinya dikasih tahu sih. Gitu, Bu. Nah, semua teman tuh Bu Vita. Bapak Opan, masih Pak make MPP pribadi kok. Tadi mengenai apa ya, Bu ya? Mohon maaf, saya agak lupa tadi. Lupa saya tadi, Pak, Bu. Lupa tadi, mengenai apa ya? Mohon diketik lagi, Bu. Bapak Randy Sanjaya, padahal tanah tersebut digunakan sebagai modal perusahaan. Tadi Pak Randy mengenai apa tadi ya? Pak Randy, oh iya, tergantung si orang pribadinya itu PKP atau bukan. Kalau si orang pribadinya PKP, dia kirim barang kepada PT sebagai modal, PT-nya itu non PKP, maka itu terjadilah objek PPN di situ. Nah, itu Bu. Saya mau bantu Pak Randy. Ibu Vita Yuliani, jika SP2DK close, apakah ada kemungkinan diperiksa Pak? Jawabannya ada Bu.
Jadi teman-teman nggak usah khawatir dan tidak perlu mengira-ngira yang namanya SP2DK close tidaklah berarti bebas dari pemeriksaan. Tidak juga berarti akan terjadi pemeriksaan, nggak juga teman-teman ya. Jadi kita sebagai WP harus selalu siap dengan pemeriksaan. Gitu sih solusinya sih. Jadi kita tidak perlu mengira-ngira nih. Ini SP2DK nanti kena periksa ya, kita nggak usah mengira-ngira teman-teman. Kita harus selalu siap dengan pemeriksaan. Gitu sih. Jadi biar aja, kalau SP2DK sudah close, ya udah close gitu. Apakah akan periksa? Bisa iya, bisa enggak. Gitu, Bu. Semangat teman itu Bu Vita. Ibu Putri Ani Silvia. Kalau penghapusan NPWP, biasanya diperiksa nggak ya? Biasanya diperiksa, Bu. Akan diperiksa ya. Sudah pasti diperiksa kalau penghapusan NPWP. Gitu, Bu. Nah, semangat teman Bu Putri. Kita harus siap nih, kalau mau hapus NPWP sih pasti diperiksa. Ibu Amanda Renatania 311. Malam Pak, malam Bu Amanda. Hibah orang tua ke anak jumlahnya 300 juta. Apakah harus ada surat keterangan khusus dengan saksi? Saya rasa lebih baik Ibu siapkan deh, supaya Ibu aman ya. Supaya Ibu nanti nggak ribut sama AR, lebih baik disiapkan saja. Ada surat, pada tanggal sekian, saya pihak pertama memberikan hibah kepada pihak kedua, barangnya namanya ini, nilainya sekian, mulai hari ini barang itu menjadi milik pihak kedua. Sudah, gitu. Ditandatangani oleh kedua pihak, kalau ada saksi akan lebih baik, tidak usah ke notaris sih, tidak wajib notaris. Nah, jadi nanti si anak ketika dipanggil AR, dia tinggal bilang, ini Pak suratnya, ditunjukin. Gitu Pak. Nah, saya mengatakan itu Bu Amanda. Berapa Bapak Franceli Lalahi? Maaf Bang, pertanyaan saya ada di inbox. Di inbox? Mohon maaf Pak, saya nggak bisa buka inbox sekarang. Boleh diketik sini Pak? Mohon maaf. Bapak Ren, terima kasih kok. Sama-sama Pak Ren. Ibu Mary, terima kasih kok. Sama-sama, Bu Mary. Bapak Jurnal 88 Thread. Pak Awan, jika kita tidak bisa membuktikan kalau pemilik lama yang membangun, apakah AR bisa membuktikan kalau itu yang membangun kita? KMS sifatnya self-assessment kan, Pak? Jadi gini, Pak. Kita mesti membuktikan sih. Kita mesti membuktikan. Kan gampang. Kita tanya ke diri sendiri, gitu. Bapak tanya ke diri sendiri, Bapak bangun apa enggak? Gitu. Kalau Bapak nggak membangun, ya udah Bapak ngotot, kita nggak bangun, gitu. Tapi kalau Bapak merasa memang saya bangun, ya udah Bapak bayarlah KMS-nya, gitu Pak. Yang penting Bapak bisa atur nilainya kan, nanti atur bilang ke AR, kan kita nego sama AR nih, Bapak AR, kan Bapak juga nggak bisa membuktikan nih bahwa saya membangun. Saya juga nggak bisa membuktikan karena orang lama sudah pindah ke luar kota. Kita atur deh, saya atur nilai sekian, boleh nggak Pak? Gitu. Nilai sekian, saya bayar 2,2%, gitu. Jadi biar ada win-win solution, gitu loh. Si negara untung, saya juga tidak dirugikan, gitu. Tapi kalau Bapak yakin, saya nggak pernah bangun kok, ya udah Bapak tinggal ngomong ke AR, ngotot aja, gitu. Cuman kan kalau ngotot kan nanti ribut sama AR. Gitu sih Pak. Saya mengatakan tuh Pak, jurnal trade. Ibu KC Azalia 28. Malam kok. Malam Bu Azalia. Mohon pencerahan. Pembangunan gedung selama 5 bulan. Membayar PPN KMS-nya kapan? Apakah setelah pembangunan selesai? Atau dihitung setiap bulannya selama pembangunan tersebut berjalan? Yang benar tuh setiap bulan, Bu. Yang benar, menghitung KMS itu setiap bulan. Jadi tiap bulan selesai berapa membangun, bayar PPN-nya. Terus 1 bulan lagi berapa membangun, bayar PPN KMS-nya. Cuma orang malas. Ya udah deh, tunggu setelah selesai baru bayar deh. Gitu. Ada juga begitu. Ya kalau saya sih agak malas ya, langsung aja hitung setelah selesai, semuanya dihitung, bayar PPN KMS-nya. Gitu. Cuma kan jadinya berasa berat kan, namanya orang gitu. Banyak orang jadi nggak bayar karena di awal nggak memperhitungkan berapa PPN KMS-nya. Begitu kehitung, lumayan nih 2%, gitu kan. Jadi lebih baik ya tiap bulan, kalau emang bisa tiap bulan lebih baik. Lebih betul. Nah, semangat teman tuh Bu Azalia. Ibu Opan Pram, thank you kok, sama-sama Bu Opan. Bapak Budi pasti bisa. Jika perusahaan buat cabang di Jatim, namun tidak buat NPWP, semua perpajakannya ikut pusat semua. Nanti kira-kira ada masalah tidak ya Pak? Sepanjang AR-nya Jatim nggak panggil Bapak, diam-diam aja nggak ada masalah gitu. Cuman nanti kalau dipanggil AR Jatim, ya bilang aja Pak, mohon maaf kita nggak paham Pak, tolong dong dibuatin NPWP cabangnya. Gitu sih Pak. Nggak ada masalah sih Pak, kalau saya rasa mah. Kan toh negara tetap dapat duitnya sama aja. Gitu sih Pak. Nah, semua teman tuh Pak Budi. Ibu Teti Dung. Malam kok, malam Bu Teti. Faktur pajak dengan NPWP 00 tapi ada NIK KTP, apakah masih berlaku atau sudah tidak bisa? Per kapan? Bisa Bu, bisa ya. Kalau ada NIK KTP itu bisa. Itu jadi sah. Itu faktur pajak yang sah seperti biasa. Gitu Bu ya. Jadi NPWP boleh, KTP boleh. Gitu Bu. Nah, saya mengatakan itu Bu Teti.
Ibu Evelyn, tanya lagi Pak, untuk bukti setor jualnya tetap harus dicatat di pengalihan tanah dan bangunan ya kan ya Pak? Perlu Bu, perlu. Tadi Ibu yang maksudnya itu jual dan beli di tahun yang sama ya? Tetap perlu Bu. Jadi Ibu tetap perlu menuliskan nilai penjualan tanah bangunan di lampiran 3. Walaupun tanah bangunan itu tidak ada tahun sebelumnya dan tidak ada tahun ini. Nggak masalah, karena kan sebenarnya memang Bu beli dan jual. Gitu, nggak apa-apa sih. Nah, saya mau teman-teman Bu Evelyn. Ibu Suryatik, kok mau tanya lagi? Kalau ada faktur pajak yang bukan pembelian kita, tapi faktur pajak belum kita upload di sistem pajak, apakah bisa dibatalkan? Bisa langsung dibatalkan oleh pihak lawan transaksi? Tunggu ya, saya baca lagi ya. Ada faktur pajak yang bukan pembelian kita, tapi faktur pajak belum kita upload di sistem pajak. Apakah bisa dibatalkan? Bisa langsung dibatalkan oleh pihak lawan transaksi? Maksud Ibu ada di pre-populated ya? Muncul di pre-populated, tapi Ibu nggak merasa pernah beli sama orang itu. Gitu, Bu ya? Nah, kalau gitu sih, kalau saya sih langsung Ibu tidak usah hiraukan. Tidak usah dikreditkan. Dan tidak usah diapa-apain. Biarin aja. Jadi, masukkan itu sebagai PPN masukan yang tidak dikreditkan. Itu paling gampang sih, Bu Sur. Gitu sih. Karena memang kita tidak merasa beli sama orang itu. Gitu sih. Nah, semangat teman tuh, Bu Suryati. Bapak Tonyong 07, mendapat surat permintaan penjelasan. Tercantum, terdapat data pembelian yang belum dilaporkan di SPT sebesar 2M. Jika ini kan dikenakan pajak, jika ini akan dikenakan pajak, besaran pajaknya 0,5% kalikan 2M atau bagaimana kok? Oke, tidak sesimpel itu Pak, tidak sesimpel itu. Jadi Bapak kan beli 2M nih, Bapak beli 2M. Berarti jualnya berapa? Jualnya kan bisa 2,3, bisa 2,5, bisa 3M gitu Pak. Nah, jualnya inilah yang dikalikan 0,5%. Gitu Pak ya. Nah, itu dengan catatan jualnya Bapak itu kalau diakumulasi belum sampai 4,8M, gitu ya. Kalau Bapak sebelumnya sudah punya penjualan 3M yang Bapak laporkan, ditambah 2M, kan jadi 5M nih. Nah, nggak bisa. Gitu Pak, itu jadi PKP. Jadi Bapak harus tahan supaya tidak PKP, ngomong sama AR gimana solusinya. Gitu sih. Yang penting sih selama belum PKP masih boleh ditoleransi lah, gitu. Jadi intinya 0,5% itu adalah kalikan nilai jual, bukan nilai beli ya. Jadi kalau beli 2M, ya mungkin jualnya bisa 2,4, 2,6. Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan tuh Pak Tan Yong. Bapak Bits SBY, warteg perlu wajib PPN kah? Enggak sih Pak, kalau makanan nggak ada PPN ya. Atau harus ada omset tertentu baru wajib PPN. Yang namanya makanan nggak ada nama PPN Pak. Makanan itu pajak daerah ya, pajak daerah 10%. Pajak PB1 atau PHR, pajak hotel dan restoran namanya. Gitu Pak ya. Nggak ada istilah PPN di dalam dunia makanan. Yang ada adalah PB1, 10%. Itu dari awal sudah mesti bayar, tidak harus nunggu omset. Gitu Pak. Selamat bantu Pak Bits SBY. Bapak Tonyong, makasih kok. Sama-sama Pak Tonyong. Ibu Suryatik 1015, kok apakah setiap kita terima bukti potong PPh 23, kita harus terbitkan faktur pajak? Jawabannya iya. Apa saja bukti yang harus terbitin faktur pajak? Semuanya Bu, semua. Kalau kita adalah penjual, maka kita mesti buka faktur pajak atas semua invoice kita dong. Atas semua invoice kita kan. Nah, pemotongan PPh 23 kan terjadi atas invoice kita dong. Kan nggak mungkin dong dia potong PPh 23 tetapi tidak ada invoice dari kita. Gitu. Kecuali ini adalah yang sifatnya hadiah. Kalau sifatnya hadiah sih kita nggak usah buka faktur pajak sih. Nggak usah buka invoice, nggak usah faktur pajak. Karena itu hadiah saja. Tetapi kalau itu kita tagih, nah, kemudian dia potong PPh 23, nah maka itu betul kita perlu buka invoice dan perlu buka faktur pajak. Gitu sih. Nah, semangat teman-teman Bu Suryati. Bapak Robi RF28. Malam Pak Wan, malam Pak Robi. Untuk PPh final UMK MOP, saya bayar saat buat SPT tahunan langsung buat e-billing 12 bulan. Apakah boleh Pak? Atau harus setiap bulan? Jawabannya harus setiap bulan Pak. Setiap bulan ya. Kenapa? Karena pegawai negeri gajinya itu tiap bulan, bukan tiap tahun. Ya. Nah, kalau Bapak bayar langsung 12 bulan, maka pertama kena denda nih. Kena denda terlambat bayar. Itu 100.000 per bulan. Oke, terlambat lapor ya, 100.000 per bulan, berarti Bapak sudah kena denda 1,2 juta. Kemudian denda telat bayar, itu bisa 1,5% kalikan nilai pajak, kalikan berapa bulan terlambat. Jadi lumayan Pak, mending mulai sekarang Bapak tiap bulan bayar, Jadi pajak bulan ini dibayar bulan depan ya, sebelum tanggal 15. Gitu Pak ya. Semangat bantu Pak Robi. Ibu Windy, untuk pelaporan tahunan. Tadi mengenai apa Bu ya? Mohon maaf terpotong Bu.
Mengenai apa tadi Bu Windy? Boleh tolong ketik lagi? Ibu Abigail Caroline 77. Malam kok, malam Bu Abigail. Mau tanya, kalau saya punya CV dan PT, beda lokasi, tapi usaha plus direktur plus komisarisnya sama. Apakah ada kemungkinan di kemudian hari bisa digabung oleh AR di salah satu KPP? Tidak Bu, tidak ya. Yang penting sudah beda NPWP, beda rekening, beda bisnis, walaupun jenis barangnya sama, tetapi barangnya beda ya. Nah, itu nggak masalah gitu Bu, nggak ada masalah. Gitu ya. Yang penting rekening dipisah ya. Jangan sampai belinya di PT, tetapi jualnya di dua PT dan CV, itu nggak boleh ya. Jadi kalau memang dua entitas ya dua entitas, belinya juga dua, jualnya juga dua, rekeningnya juga dua, tokonya juga dua, ya nggak ada masalah gitu. Kalau direkturnya sama ya nggak apa-apa juga kan, boleh dong. Satu orang punya banyak PT, banyak CV kan boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Nah, saya mengatakan itu Bu Abigail. Bapak Opan Pram, CV saya baru diangkat PKP. Jadi, saat beli barang masih belum pakai NPWP CV. Karena masih diproses. Masih pakai NPWP pribadi. Itu bagaimana, Pak? Barang yang dijual belikan barang 0,08 bebas PPN. 0,8 bebas PPN. Oh, kalau gitu nggak masalah, Bu. Kalau gitu nggak masalah. Ibu tetap jual buka faktur 080. Jadi nggak ada masalah, Pak, Bu. Jadi ibu beli yang non PPN, memang nggak ada PPN juga anyway. Kemudian ibu jual ke orang kan 080, memang nggak ada PPN juga. Jadi nggak masalah Bu, ibu nggak rugi apa-apa. Ibu nggak rugi PPN kan? Boleh kok. Nah, semoga teman itu Ibu Opan Pram. Bapak WTT NBB, Pak, kalau anak dan istri WNI dapat warisan dari suaminya WNA, bagaimana pajaknya? Terima kasih. Menurut saya tidak ada pajaknya, Pak, karena suami istri adalah satu kesatuan. Yang penting, dia itu bisa membuktikan, ini suami sah ya, ini suami saya ini sah, ada surat kawinnya, walaupun surat kawin dari luar negeri nggak apa-apa, gitu sih. Nah, cuman lebih baik nanti ketika suami datang ke Indonesia, dibikinlah surat kawin di Indonesia, supaya lebih sah di Indonesia. Gitu sih, Pak. Tetapi yang namanya hibah suami istri itu tidak kena pajak. Sudah saya bikin videonya kemarin, minggu lalu ya. Selamat teman-teman Bu Pak WTT NBB. Ibu Azalia, makasih pencerahannya kok. Sama-sama Bu Azalia. Bapak Tonyong, kok kalau ada surat KPP kita nggak tahu datanya dari mana, baiknya win-win solution gimana ya? Kita tanya ke KPP Pak. Kita mohon maaf nih ke Bapak AR, saya minta detail dong datanya Bapak ini seperti apa detailnya, saya perlu tahu gitu supaya saya bisa bahas sama keluarga saya atau saya bisa bahas dengan bos saya gitu. Gitu sih Pak. Ya, kalau kita sudah tahu masalahnya di mana, kita sudah tahu kasusnya bagaimana, barulah kita bisa negosiasi, gitu. Kalau enggak kan nanti kita diperas, gitu Pak. Nah, semua teman itu Pak Tanyong. Bapak Francesi Lalahi, pajak masukan sebelum PKP, pajak masukan muncul di prepopulatif. Bisa dikreditkan atau dikompensasikan, perusahaan PMA belum produksi. Bagaimana dengan mekanisme pedoman pajak masukan? Oke. Bapak mesti cek ke penyuluh nih Pak. Coba cek ke penyuluh atau konsultan pajak. Setahu saya kalau faktur pajak itu sebelum kita PKP tidak bisa dikreditkan. Walaupun dia muncul di prepopulatif, nanti ketika pemeriksaan akan dikeluarkan oleh pemeriksa. Gitu sih Pak. Jadi lebih baik itu faktur pajak langsung dibiayakan saja. Langsung dibiayakan sebagai HPP di pembelian barangnya. Gitu Pak. Tetapi tidak dikreditkan sebagai PPN masukan. Itu lebih tepat sih saya rasa sih. Atau kalau Bapak mau pakai pedoman, boleh. Kalau Bapak mau pakai pedoman perkreditan pajak masukan, artinya semua penjualan yang sebelum PKP bisa digunakan metode itu. Tetapi kurang cocok sih. Mungkin lebih pas adalah tidak dikreditkan, tetapi dibiayakan. Itu lebih tepat saya rasa. Nah, saya mengatakan itu Pak Francis Silalahi. Ibu Evelyn, makasih Pak. Sama-sama Bu Evelyn. Bapak Wendy Taurus, malam kok. Malam Pak Wendy. Kalau untuk pemeriksaan bukper, berkas yang dibawa ke KPP yang asli atau kopi atau keduanya Pak? Yang kopi aja Pak. Kopi aja. Kecuali si pemeriksa minta yang asli. Barulah kita tunjukin. Tapi jarang minta asli. Dia minta duit, maksudnya minta bayar pajak. Gitu Pak. Nah, selamat tahun tuh Pak Wendy. Mau asli, mau kopi, nggak ada masalah. Yang penting kita berniat baik untuk bayar pajak. Ibu Krestini. Malam kok. Malam Bu Kres. Untuk bebas 10% dividen, PT harus diinvest 3 tahun. Apakah bisa dengan membeli ruko atas nama pemegang saham kok? Setahu saya bisa, Bu. Yang namanya properti, tanah dan bangunan itu sudah termasuk investasi. Setahu saya begitu. Nah, semoga teman-teman Bu Kres.
Ibu Krestini, kalau CV bergerak di bidang distribusi frozen, kalau omset 4,8 M, apakah harus PPN? Setahu saya iya, Bu, PPN ya. Posisi tidak ada kios makanan, hanya perusahaan distribusi makanan. Makasih kok. Jawabannya iya, Bu. Mau distribusi, mau ada kios, mau tidak ada kios, kalau sudah lebih dari 4,8 omsetnya, maka jadi PKP. Gitu sih, Bu. Sebenarnya nggak ada masalah. Karena kan customer ibu kan pasti PKP juga kan. Kalau customer ibu PKP, ya udah, kartu pajak kan boleh dikreditkan. Jadi nggak ada masalah harusnya. Nah, saya mengatakan itu Bu Krestini. Ibu Andi sini, malam kok, sehat selalu. Malam kok, Pak Andi sini, sehat selalu. Ibu Iklik, malam Pak Awan, malam Bu. Pembelian obligasi atas nama anak, namun dilaporkan sebagai harta kita di SPT, benarkah? Jawabannya betul. Jadi, kalau memang ibu belum berniat untuk dihibahkan ke anak, maka tetaplah dilapor di SPT orang tua. Tetapi kalau ibu berniat dihibahkan kepada anak, ya udah dipindahkan di SPT-nya si anak gitu. Tetapi kalau anak masih kecil, masih di bawah umur, ya udah tetap dilapor di SPT orang tua. Nanti kalau anaknya dipanggil pajak, ini kok ditemukan deposito nih. Nah, ibu tinggal datang ke KPP bilang ini punya saya, punya orang tuanya. Gitu. Nah, sama teman tuh Bu Lik atau Bapak Lik. Ibu Abigail, makasih kok, sama-sama Bu Abigail. Ibu Suryatik, kok kalau pihak lawan transaksinya membatalkan faktur pajak tersebut karena bukan pembelian kita, itu gimana kok? Jadi masalah nggak untuk pajaknya? Nggak masalah Bu, yang penting kita pun jangan kreditkan, karena itu bukan barang kita, gitu. Kita tidak merasa beli, ya kita jangan kreditkan, gitu Bu. Biar aja itu, biar di situ, gitu. Nah, saya mau teman tuh Bu Suryati. Bapak Opan Pram, makasih banyak Bang pencerahannya. Sama-sama Pak Opan. Bapak Iklik, Pak Awan, update PPS yang harus diinvestasikan ke obligasi khusus September ini akan berakhir. Bagaimana update-nya? Produk apa yang keluar ya? Belum tahu. Mestinya sudah keluar deh Pak. Coba ngomong ke bank Pak. Bapak coba datang ke bank, cari marketingnya, bilang PPS saya masih ada yang belum divestasi nih. Tolong dong diatur. Nah nanti orang bank akan bantuin aturin Pak. Setahu saya sudah keluar deh. Cuman namanya saya nggak tahu FR berapa gitu. Coba cek ke bank langsung, Pak. Nah, sama teman tuh Bu Lik ke. Ibu Windy Wijaya 17. Malam kok. CV saya bergerak di bidang jasa angkutan. Saya dipotong PPh 23 oleh lawan transaksi. Apakah Bupot dapat dikreditkan untuk lapor SPT tahunan? Jawabannya bisa, Bu ya. PPh 23, 22 itu bisa dikreditkan oleh Ibu. Bisa kok, nggak masalah. Sama teman tuh Bu Windy. Ibu Cerdi Mariani, kawan, kalau hibah dari orang tua ke anak, apakah kena pajak? Jawabannya tidak kena pajak, Bu ya. Hibah dari orang tua kandung kepada anak itu tidak kena pajak ya. Dengan syarat, menurut saya nih, si orang tua mesti beres dulu pajaknya. Si orang tua harus lapor dulu dia punya barang tersebut di SPT tahunan dia tahun sebelumnya. Barulah dia boleh hibahkan ke anak tahun ini. Gitu, Bu. Nah, semua teman tuh Bu Cerdi. Ibu Ailing Ho, malam Pak Wan, malam Bu Ailing. Mau tanya, kalau permohonan PPh 25 ditolak dengan alasan unit KPPAR tidak memberikan persetujuan, kata AR, nanti akhir tahun permohonan pengembalian pendahuluan. Menurut Pak Awan gimana? Kalau saya sih saya tolak argumen tersebut ya. Saya ajukan lagi suratnya kepada KPP. Kali ini saya bilang ke AR, Bapak AR, kalau ditolak tolong sebutkan dasar aturannya Pak, Undang-Undang nomor berapa, PMK nomor berapa yang menjadi dasar penolakan ini. Gitu. Kalau nggak bisa dijelaskan, saya akan laporkan Bapak dan Kepala Kantor Bapak ke Wes Kemenkeu. Gitu, Bu. Laporin aja ke Wes Kemenkeu kalau memang dia menolak tanpa alasan yang jelas. Gitu ya. Alasan tidak memberikan persetujuan ini, alasan dari mana ini? Ini PMK berapa yang ngatur? Gitu. Tanya dia, Pak. Bu. Nah, semua teman tuh Bu Ailing. Ibu Suryatik, makasih kok buat semua jawabannya. Selamat malam, sehat selalu kok. Sama-sama, Bu Suryatik. Ibu Bapak WTT NBB, warisan dari suami WNA ke istri dan anak WNI. Takutnya dianggap seperti kasus harta yang belum dilapor di SPT orang tua. Ketika diwariskan, anak harus bayar PPh. Tidak, Pak. Yang namanya orang meninggal, itu kan warisannya, kan karena orang meninggal. Itu sudah pasti tidak kena pajak, walaupun orang tuanya sudah atau belum lapor di SPT orang tuanya. Gitu, kalau warisannya. Gitu. Kalau hibah memang perlu dilapor di orang tua dulu. Nah. Semua teman tuh Bu, Pak WTT. Bapak Jurnal, makasih Pak Wan, sama-sama. Ibu Elisa JP, malam kok, malam Bu Elisa. Apakah pernah buat YouTube tentang pelaporan saham, dividen, reksadana, dan lain-lain di SP tahunan?
Kayaknya saya belum pernah bikin deh, Bu, yang betul-betul komprehensif lengkap untuk SPT orang pribadi ya. Nanti deh, mungkin mau saya bikin. Belum pernah saya bikin sih. Yang betul-betul kompleks lengkap tentang orang pribadi ya. Tapi itu gampang kok. Itu tinggal dilapor di lampiran 3 kan. Gitu, Bu. Nah, sama teman itu Bu Elisa. Coba cek di YouTube, Bu. Mungkin orang lain juga sudah banyak kok yang bikin. Nah, Bapak F. Chan 21, hibah dari bukan keluarga kena pajak berapa kok? Apakah masuk yang ke progresif? Iya Pak, masuk progresif ya. Tidak ada yang namanya hibah dari orang bukan bapak atau mama kita. Pasti itu kena pajak kalau bukan dari orang tua kandung. Semua teman itu Pak F. Chan. Ibu Abigail, sorry tanya lagi. Kalau PT perlu dana, apakah boleh pinjam dari direktur atau sebaiknya pinjam dari bank ya kok? Yang pertama, pinjam dari bank aja, jangan direktur. Oke, yang kedua, kalau mau pinjam dari direktur, jangan hutang piutang, tetapi tambahan modal. Itu lebih tepat. Saya sudah bikin videonya minggu lalu ya. Jadi, tambahin modal ke PT sebagai tambahan setoran saham, gitu ya. Kenapa? Karena kalau mau hutang piutang, nanti kena bunga. Nah, kalau dia mau kena bunga boleh. Jadi kalau si direktur ini bersedia pakai kena bunga boleh. Jadi direktur kasih uang ke PT dipinjamkan dan nanti bayar bunga berapa persen, kemudian potong PPh 23 atas bunga. Itu lebih oke. Gitu, Bu. Nah, saya mengatakan itu Bu Abigail. Ibu Sylvia, apa maksudnya wajib pajak prioritas? Maksudnya kita ini terpilih. Kita ini warga terpilih, gitu, Bu. Terpilih untuk apa? Ya terpilih aja gitu sih, Bu. Santai aja Bu, nggak masalah kok prioritas biasa-biasa aja, nggak masalah. Kalau kita sudah betul, sudah jujur, nggak usah khawatir. Mau prioritas, mau nggak prioritas, santai-santai aja. Bu. Semangat bantu Bu Sylvia. Ibu Kresti, makasih kok mengenai dividen tadi. Kalau dividennya hanya cukup bayar DP, sisanya boleh cicil bayar pakai dana sendiri kok. Makasih kok. Oh boleh Bu. Jadi dividen itu buat DP doang kan? Boleh aja. Atau dividen itu untuk cicilannya doang. DP sudah saya bayar juga boleh. Nggak ada masalah. Yang penting dividen itu tidak dipakai untuk biaya hidup, tetapi dipakai untuk jadi barang, jadi properti. Itu boleh. Nah, semua teman itu Bu Chris. Ibu Lik-Lik, makasih Pak Wan, sama-sama. Bapak Wendy, terakhir kok. Untuk perusahaan pengelola IPL, Komolek Perumahan, itu bayarnya pajak PPh sewa atau 23 kok. Lebih aman Pak, pakai PPh sewa 10% beres urusannya. Gitu. Tetapi kalau dia mau murah, ya mungkin dia mau bikin PP 23 juga bisa sih. Cuman sudah banyak perdebatan tuh, banyak ribut sama AR. Paling aman sih PPh sewa beres. Gitu sih, Pak. Saya potong PPh apa kok maksudnya? Nah, kalau Bapak selaku PT, Bapak ngomong ke si developernya atau si pengelola IPL-nya. Bapak ini biasanya dipotong apa oleh customer-customer yang lain. Nanti kita ikut gitu. Kalau mau 23 mau finalnya final 10% gitu. Tetapi yang betul tuh final 10% Pak sebenarnya. Nah, sama teman tuh Pak Wendy. Bapak WTT, makasih Pak, sama-sama. Bapak Fransen Silalahi, menyambung perkaitan pajak masukan sebelum PKP yang tadi, bagaimana tentang surat penegasan dari DJP? Penegasan ya? Mesti cek lagi sih Pak ke Google Pak. Cek ke Google lagi ada penegasan dari DJP nggak ya? Tetapi yang pasti kita tetap harus jual pakai PPN. Itu yang pasti nih. Nah, mengenai pajak masukannya itu boleh atau tidak dikreditkan, atau kalau boleh bagaimana metode pengkreditannya itu mesti cek ke Google lagi Pak. Takutnya saya salah. Gitu sih. Atau ngomong ke penyuluh lebih tepat Pak. Takutnya saya salah. Nah, semangat itu Pak Friends. Ibu Ailing, jika ditolak, apakah bisa ada surat tertulis dari KPP? Ini mengenai apa Bu ya? Mengenai PP 25 ya? Kalau PP 25 mesti ada surat dong. Mesti ada surat penolakan, dan kita mesti tanya alasan penolakannya apa, disertai dasar hukumnya. Gitu ya. Kita ini negara hukum ya. Gitu. Semangat itu Bu Ailing. Ibu Lik-Lik, GBU Pak Awan yang baik, sehat selalu, makasih. Sama-sama Bu Lik. Ibu Elisa, orang lain beda-beda isinya kok. Kalau belum lihat punya Ko Awan, belum srek, takut yang lain alirannya sesat pula. Oke Bu, siap Bu. Nanti saya lihat kondisinya kalau saya sempat saya bikin Bu ya. Thank you Bu. Ibu Kresti, makasih banyak, sama-sama Bu Kres. Bapak Pawang Naki, izin tanya kok. Di bulan awal saya PKP banyak kesalahan. Kira-kira apa saja Bang langkah-langkah yang harus saya lakukan? Langkah pertama adalah Bapak mesti cari orang yang bisa bantuin Bapak untuk bikin laporan keuangan yang betul. Oke? Dari mana? Yang pertama penyuluh di KPP. Itu gratis ya. Datang ke KPP, datang ke penyuluh. Tolong dong Pak penyuluh, saya baru PKP nih. Saya nggak mau salah. Tolong bantuin dong akuntingnya bagaimana, pajaknya bagaimana. Oke? Cara yang kedua adalah cari konsultan pajak yang terdekat dari rumah atau dari kantor
Nah, minta mereka bantuin, akunting dan pajaknya bagaimana, gitu Pak. Nah, semangat bantu Pak Pawang Naki. Ibu Ailing, lalu untuk pengurangan PPh 25 ada aturan 75%, maksudnya bagaimana? Jadi yang saya dengar, ada AR yang bilang, lu ini harus punya penurunan omset 75%, baru kami setujui pengurangan PPh 25-nya. Nah, saya sih nggak sependapat ya, coba tanya ke AR, itu dasar hukumnya apa? Di undang-undang apa yang ngomong gitu? Orang harus turun omset 75% baru boleh dikurangkan PPh 25-nya. Saya sih belum ketemu dasar aturannya. Kita minta ke AR itu tanya ke dia dasar aturannya apa. Kan orang udah mau bangkrut itu, masa baru boleh dikurangin PPh 25 sih? Gitu sih. Nah, coba tanya Bu, sama teman tuh Bu Eli. Bapak Pawang, karena saya kaget banyak peraturan yang baru saya tahu. Iya Pak, ya Pak. Ngomong ke penyuluh Pak, sering-sering ngomong ke penyuluh, sering-sering ngomong ke AR biar dapat update-update berita juga. Ibu Ailing, makasih Pak Wan, sama-sama. Oke, sudah semua teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya, sudah jam 9 lewat. Oke, seperti biasa, saya promosi lagi nih teman-teman ya, yang belum tahu ya. Kita ada buka kelas baru untuk pembisnis atau pengusaha konsultan pajak ya. Untuk yang calon konsultan pajak, atau karyawan, atau mahasiswa, atau petugas pajak juga boleh. Atau mantan pegawai pajak juga boleh. Yang pengen berbisnis di dunia perpajakan dan akuntansi, yang pengen punya omset miliaran per tahun, nah itu saya bisa bantu di kelas baru. Kita buka kelas baru, batch keempat program KPP teman-teman ya. Program KPP di www.programkpp.com teman-teman. Oke, nanti di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan dan akuntansi Anda hingga menjadi miliarder nih di era digital ini ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja ya, dengan pelatihan yang step by step, intensif, dan ada live coaching langsung dengan saya langsung. Oke, teman-teman nanti akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP kita yang sudah ada 100 orang lebih. Terdapat video pembelajaran yang step by step buat Anda semua. Dan yang paling penting, nanti kita akan berjumpa langsung nih teman-teman ya, via live coaching interaktif setiap hari Sabtu, tapi di bulan Oktober ya, bulan depan. Oke guys, manfaatkan masa promo ini 85% hanya di bulan ini. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya, untuk bergabung guys ya, www.programkpp.com. Oke, Bapak Frans, makasih Bang, perusahaan saya lagi stres, pajak masukannya 14M. Wah, luar biasa Pak, semangat Pak, ngomong ke AR Pak. Ya, di negosiasi yang baik-baik lah Pak. Oke, Bapak W. Bare Mitchell, thank you kok, sama-sama. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan ya, hari Senin jam 8 malam, sampai jumpa lagi, mari semuanya.